Ini udah, kita mulai aja langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan dan menjelaskan apa itu komunikasi promosional. Sebelum menjelaskan apa itu komunikasi promosional, saya ingin memperkenalkan siapa-siapa aja sih di anggota kelompok 4 ini. Next, kan. Nah, di sini ada Abdul Rahim, saya sendiri Muhammad Andrianto, ada Preyaga Isna, dan ada Nanda Arzahaya. Nah, apa itu komunikasi promosional? Komunikasi promosional itu adalah komunikasi yang dilakukan perusahaan sebagai usaha untuk mempengaruhi konsumen supaya membeli produk ataupun untuk menyampaikan berita tentang produk tersebut. Nah, di sini juga ada tujuan dari komunikasi promosional itu. Yang pertama itu ada untuk menyebarluaskan informasi suatu produk pada calon konsumen yang potensial. Yang kedua ada untuk menaikkan penjualan serta laba atau keuntungan. Yang ketiga ini ada untuk membedakan dan mengunggulkan produknya dibandingkan dengan produk kompetitor. Dan selanjutnya di sini ada jenis-jenis komunikasi, yaitu ada 8. Yang pertama itu komunikasi verbal. Komunikasi verbal yaitu komunikasi yang berbentuk lisan atau tulisan. Dan contohnya itu seperti kata-kata. Dan yang kedua, non-verbal. Non-verbal itu berkomunikasi dengan orang tanpa menggunakan kata-kata, melainkan tindakan. Contohnya menggerakkan tangan untuk meminta sesuatu. Dan yang selanjutnya, di sini ada komunikasi formal, komunikasi yang rapi, cara diatur menurut garis hierarki. Contohnya seminar, rapat, dan wawancara. Dan yang selanjutnya di sini ada komunikasi non formal, yaitu komunikasi tersebut berhubungan dengan pelaksanaan suatu tugas maupun pekerjaan yang sifatnya pribadi. Contohnya dari komunikasi non formal yaitu gosip. Dan selanjutnya di sini ada komunikasi langsung, komunikasi yang dilakukan secara langsung atau tatap muka. Selanjutnya di sini ada komunikasi tidak langsung, komunikasi yang menggunakan alat bantu seperti menggunakan handphone dan lain-lain. Dan yang terakhir komunikasi berdasarkan maksudnya. Di sini contohnya ceramah dan wawancara. Lanjut. Di sini ada komunikasi terpadu. Komunikasi pemasaran terpadu merupakan penggabungan semua bentuk komunikasi pemasaran guna menyampaikan pesan persuasif kepada publik. Selanjutnya ada tujuan komunikasi terpadu. Tujuan dari komunikasi terpadu yaitu untuk memberikan kejelasan, konsistensi, serta pengaruh komunikasi yang maksimum. Ada 8 alat komunikasi terpadu. Yang pertama yaitu periklanan. Iklan membantu menjelaskan suatu produk, tapi untuk perusahaan iklan sebagai alat pemasaran yang sangat penting. Banyak perusahaan beriklan untuk membuat customer dari unaware menjadi aware akan suatu produk yang diluncurkan oleh perusahaan tersebut. Yang kedua ada promosi penjualan atau sales promotion. Tujuan dari sales promotion adalah untuk lebih mempercepat respon dari konsumen dengan menambahkan nilai pada produk. Konsep dari sales promotion ini digunakan untuk memotivasi konsumen agar membeli dengan menawarkan suatu produk dalam waktu yang terbatas. Yang ketiga ada humas atau public relation.
Humas, rangsangan impersonal atas permintaan barang, jasa, ide, dan lain-lain menggunakan pesan komersial yang bermakna di media massa untuk mempromosikan dan atau melindungi citra perusahaan atau produk individualnya. Yang ketiga, yang keempat ada personal selling. Penjualan personal dilakukan oleh perusahaan supaya ada interaksi dua arah yang terjadi antara konsumen dan perusahaan. Dalam hal ini, private sale dapat dilakukan oleh merchant yang melakukan penawaran langsung kepada konsumen. Yang kelima ada pemasaran langsung atau direct marketing. Pemasaran langsung atau direct marketing adalah upaya perusahaan untuk berkomunikasi secara langsung dengan calon pelanggan dengan maksud untuk menghasilkan feedback atau transaksi penjualan. Pemasaran langsung merupakan salah satu fungsi dari EMC dan terdiri dari front end dan back end operation. Front end ini mencakup penawaran kepada konsumen seperti penawaran harga khusus dan juga garansi. Yang keenam ada mobile marketing. Mobile marketing merupakan strategi pemasaran digital multi saluran yang ditujukan untuk menjangkau target audiens di smartphone, tablet, dan perangkat seluler lainnya. Yang ketujuh ada corporate design. Corporate design adalah kunci untuk memastikan konsistensi gaya dan pesan yang disampaikan di seluruh saluran komunikasi perusahaan. Corporate design menggambarkan titik layanan dan pesan yang direncanakan dan tidak direncanakan menjangkau pelanggan melalui media lingkungan layanan. Yang terakhir ada pemasaran interaktif. Pemasaran interaktif yaitu kegiatan lengkap menggunakan media online yang bertujuan untuk memfasilitasi proses produk, barang, dan jasa oleh produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, dan selanjutnya ada pentingnya public speaking dalam komunikasi promosional. Public speaking dalam dunia bisnis menjadi bagian yang penting seperti mempromosikan produk pada konsumen, memberikan informasi kepada seluruh konsumen mengenai informasi dari produk yang sedang dijual, menyebutkan kelebihan atau keunggulan produk sehingga konsumen semakin tertarik untuk membeli produk tersebut. Next. Di sini ada bentuk-bentuk promosi penjualan populer. 1. Tradisional marketing. Dan 2 ada digital marketing dan direct marketing, endorsement, dan personal selling dan publicity. Dan ada media promosi luar seperti billboard atau baliho atau spanduk yang di jalan-jalan atau poster yang ditempel atau netbox atau videotron dan wall painting. Dan sekian dari kelompok kami, kelompok 4 presentasi hari ini. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan.